Yang pertama adalah, saya mulai dari mana? Dari kaum istri atau kaum bapaknya? Wahai kaum bapak, jangan main-main urusan pernikahan. Ada tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan hanya cari senang saja lalu berbuat zalim kepada orang. Satu istri itu merupakan kewajiban di hadapan Allah. Berat. Bukan urusan nafkah saja, tapi urusan pendidikan dan seterusnya. Satu istri saja. Bagaimana dua? Bagaimana tiga? Jangan sok membawa ayat fankihu ma taba lakum minas nisa'i mathna wa thulutha ruba. Mathna bisa untuk orang, tapi orang lain belum tentu bisa buat Anda. Kemudian yang kedua adalah bagi adik-adik putri, pernikahan itu juga jangan main-main. Di dalam pernikahan harus ada keseriusan. Kalau tiba-tiba, nah, pertama adalah kalau menikah harus jelas. Kalau ada seorang laki-laki berbicara tentang kejelekan tentang istrinya, dari sini sudah jelek dia. Nanti gilirannya kalau engkau menjadi istrinya dia, kejelekanmu jangan dibongkar ke orang lain. Itu adalah rayuan gombal orang rendah. Biasanya laki-laki biar diperhatikan sama seorang perempuan cerita, saya di rumah tidak bahagia, kawan lamanya, saya tersiksa dengan istri saya, ini laki-laki busuk begitu akan menikahi kamu. Hati-hati. Kalau laki-laki baik tidak akan mengatakan begitu. Kenapa kau menikah lagi? Ya saya ada hajat. Memang istrimu nggak benar. Oh masa kan baik. Oh. Ini kadang-kadang laki-laki pengen caper. Teman lamanya, wah istri saya nggak pernah buatin kopi ini wah. Langsung mulai wah buatin kopi aja nggak bisa. Ini mulai masuk ini. Hati-hati. Jadi dari sisi sini. Kemudian selanjutnya, jadi Anda hati-hati jika ada laki-laki, kalau khususnya yang sudah pernah menikah, kalau dia sudah berani mengungkapkan kejelekan pasangannya, itu alamat jelek dia. Sebab orang baik tidak akan buka aibnya orang lain, tidak akan buka aibnya siapapun, tidak akan bercerita kejelekan tentang pasangannya. Menikah. Mungkin dia punya hajat yang tidak perlu diceritakan. Tidak usah bercerita-ceritaku ganas, istriku ganas, istriku kejam, nggak perlu itu. Kemudian lihat, apalagi yang berjanji nanti kalau saya sudah menikah dengan kamu, istri saya yang pertama tak cerai. Loh. Sudah punya anak lama bergantung mau dicerai. Anda yang baru bakal dibuang dalam seminggu. Kenyataannya nih barusan nih, jadi pertanyaan. Ini yang bertanya kan begitu. Setelah menikah berapa dulu ditinggal sama dia. Mau laki-laki gak baik. Mau menikahi dirimu, tak taunya nanti menjanjikan mau mencerai istri yang pertamanya. Waduh, kejam banget tuh manusia. Anda mau dengan orang kejam kayak begitu? Tanda tidak baik orang seperti itu. Hati-hati adik anak gadisku, semuanya harus waspada. Kemudian lihat, di dalam pernikahan sebisa mungkin yang resmi, yang jelas, ada hak tanggung jawab. Nanti bikin surat. Memang tidak dipungkiri ada sebagian wanita karena kerelaan hatinya mau jadi istri kedua, nggak pakai surat nggak apa-apa, yang penting kebutuhan batinku terpenuhi, yang penting saya punya, karena urusan syahwat dan sebagainya. Sah-sah saja perempuan seperti itu, boleh-boleh saja, akan tapi harus dengan ketabahan, kesabaran kalau ada apa-apa. Cuman saya himbau kepada anak-anakku semuanya, selagi masih dengan resmi, ini adalah jaminan untuk perlindungan di dunia. Artinya apa? Kalau ada anak nanti ada aktenya, tuntutan cerai juga gampang. Kalau apa-apa, ya anak-anak gadisku, hati-hati surat ini. Nah ini nasihat kepada yang bertanya tadi. Anda tak salah, Anda menerima laki-laki yang seperti itu, jelek-jelekan istrinya, kemudian Anda dapat giliran kan? Nah ini yang bertanya tadi dapat giliran, ditinggal. Jadi apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut? Apalagi tadi menjanjikan mau mencerai ya? Ada mencerai enggak? Mau mencerai enggak? Mau mencerai istri pertamanya? Wah ini sudah menjanjikan mau istri mencerai pertamanya, ini jahat banget. Enggak seperti itu caranya. Baik, kemudian apa yang dilakukan seorang wanita yang sudah telanjur seperti itu? Ya pertama sabar, kemudian buka komunikasi yang baik dengan suami selagi bisa. Kalau ternyata nanti tidak bisa dan tidak mungkin, Anda harus minta cerai. Karena memang tidak dipenuhi kewajiban kepada Anda. Seorang istri sah kalau minta cerai kepada suami
di saat sang suami tidak memenuhi kewajibannya, tidak memberikan nafkah, maka solusinya adalah Anda cari suami yang benar. Anda pisah dari dia, Anda minta pisah dari dia yang bertanya tadi, kalau memang Anda tidak sabar. Kalau Anda sabar dengan cara seperti itu hak Anda. Wah, saya dimarahi juga nggak apa-apa, dicaci suami saya nggak apa-apa, nggak didatangi nggak apa-apa, itu hak Anda. Ingin masuk surga dengan kesabaran, silahkan, boleh. Akan tapi lihat, Anda punya hak dalam Islam. Karena Anda tidak diberi nafkah, kemudian Anda tidak diperhatikan, Anda bisa meminta untuk cerai. Dan setelah itu hati-hati tidak memilih pasangan. Ada masalah doa, ya doa itu banyak. Doa apa? Doa kebaikan di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nikah juga dunia, tidak usah kasih doa-doa khusus. Akan tapi yang lebih perlu kami hadirkan adalah bagaimana kita, doa sudah jelas majelis kita tadi, kita bicara hikam, doa ngadu kepada Allah, sholat 5 waktu, yang rajin, minta kepada Allah, berkasih sayang kepada fakir miskin, yatim piatu, Allah akan berikan pertolongan tadi. Tapi secara zahir yang nggak bisa hanya cukup doa, milih suami asal saja, nggak benar. Berarti belum diikat ontanya. Tidak cukup doa, ya Allah berikan kepadaku suami yang soleh, saya sudah doa setiap malam insya Allah doa, asal laki-laki diambil, nggak bisa. Maka harus mengambil suami yang benar, memilih yang benar, dengan cara yang benar, di tempat yang benar. Di tempatnya penting loh ya. Calon istrimu ketemu di mana? Lagi nonton konser, cakep, ajib, tapi nonton konser, ini mana ini? Ini harus tempatnya. Lagi di Facebook, rekomendasi kiai, ulama, ustad, bukan Facebook. Ada yang ngomong, saya dari Facebook, ya gimana? Karena sudah ngaji bareng, insyaallah selamatnya. Insyaallah begitulah caranya. Insyaallah minta cerai kalau memang Anda tidak sabar karena tidak pernah memberi nafkah lalu meninggalkan Anda, daripada berlarut-larut Anda dalam emosi kebencian, nanti tambah tidak baik. Baik, itu saja insyaallah. Kalau memang Anda sabar, tetap sabar. Tapi yang lebih penting kami hadirkan adalah siapapun hendaknya waspada urusan pernikahan, itu bukan main-main. Ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis